Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Nopiansa dari SMP Terpadu Manahijul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada program studi pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan melakukan uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 8F dengan materi nutrisi makanan dan menggunakan model PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita awali hari ini sebelum ke proses pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh KM-nya. Jihan. Oke, terima kasih Jihan yang sudah memimpin doanya. Kita cek dulu presensi kehadirannya untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tiansi. Kenapa Tiansi? Sakit. Triska izin. Siapa lagi? Sudah? Oke, terima kasih. Untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan bisa cepat sehat kembali. Dan yang belum hadir ataupun izin berhalangan, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa mengikuti pembelajaran dengan kita sama-sama. Baiklah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, kita kondisikan dulu ruangan kelasnya, pastikan sudah tertib, alat-alat pembelajaran sudah siapkan, kemudian buku catatan, buku tulisannya semua sudah siap. Udah ya, sudah dipersiapkan. Hari ini kita akan belajar tentang nutrisi makanan. Aturan selama kegiatan pembelajaran: 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak ngobrol saat belajar. Yang ketiga, nah, yang keempat, Berhati-hati pada saat praktikum. nah, terutama yang keempat ini kita harus hati-hati pada saat praktikum. Karena hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, agar biar tambah semangat lagi, kita ada ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya ikuti kata-kata Bapak. Yang pertama, ketika Bapak ucapkan selamat pagi, kalian jawabnya selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau Bapak bilang selamat siang, Selamat pagi. selamat sore. Nah, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Berarti masih fokus dan konsentrasi. Tadi pagi kalian makan tidak? Makan sama apa? Nah, kalau melihat tayangan gambar di depan, itu gambar apa kira-kira? Nasi goreng. Ada minumannya. Nah, kalian sebelumnya sudah mempelajari materi tentang sumber energi. Hari ini kenapa kita perlu energi? Untuk beraktivitas. Kira-kira apa saja sumber energi utama bagi tubuh? Ada karbohidrat, ada protein. Ini satu kesatuan yang akan dipelajari.
Kemudian hari ini kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Silakan Jihan dibaca nomor 1. Nomor 1, melalui diskusi dan praktikum uji bahan makanan, peserta didik mampu menganalisis jenis nutrisi bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dengan tepat. Nah, yang pertama tadi dikatakan oleh Jihan bahwa kita harus mampu menganalisis jenis nutrisi pada bahan makanan. Yang kedua, melalui nanti diskusi, kalian juga harus mampu menganalisis fungsi dari makanan yang baik. Oke? Ini pentingnya kenapa kita harus memahami materi yang akan dicapai atau dipelajari hari ini. 1, kita dapat mengetahui manfaat yang terkandung dalam nutrisi. Yang kedua, dan mengatur pola gizi seimbang. Kita terlalu banyak gak baik, terlalu keseringan banyak gak baik, kekurangan makan pun gak baik. Nah, garis besar dari kegiatan pembelajaran hari ini, 1, apa? Yang kedua, uji bahan makanan yang akan dilaksanakan. Nah, amilumnya pakai nasi, kemudian glukosanya pakai susu, proteinnya pakai putih telur, dan uji lemaknya pakai kuning telur. Dan teknik penilaian yang dipakai itu ada 3 aspek. 1, ada penilaian sikap, yang mana ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Yang kedua, menggunakan penilaian pengetahuan. Nanti kita akan melaksanakan pretest dan post-test melalui kuisis. Yang ketiga, teknik penilaian yang diambil itu penilaian keterampilan. Ini diambil pada saat kalian menyajikan data sampai ke proses presentasi. Oke, sekarang kita menginjak kita berikutnya, kita akan melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal dulu. Disiapkan barcode-nya, nanti jawaban yang dipilih posisinya harus ada di paling atas. Misalkan kalau kita pilih B, B-nya harus ada paling atas. Oke, kita mulai sekarang. Kalau sudah diacungkan barcode-nya. Oke, sambil dicek namanya. Sambil dicek namanya di depan sudah masuk belum daftarannya. Oke, terima kasih. Untuk tes awalnya kita sudah dilaksanakan. Hari ini kita mulai aja langsung ke proses pembelajaran. Silakan kalian duduknya membentuk kelompok yang sudah disiapkan. Kemudian di sana juga LKPD-nya sudah disiapkan. Kemudian simak baik-baik nih video permasalahan yang akan kita bahas. Nah, barusan sekilas ditampilkan video yang kekurangan energi kronik. Bagaimana yang harus kalian lakukan? Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sana LKPD-nya sudah disiapkan. Kemudian alat dan bahannya silahkan diambil terlebih dahulu. Bawa alat bahannya secukupnya, jangan banyak-banyak. Hati-hati dalam proses pengambilannya, jangan sampai tumpah ataupun pecah. Oke, silakan satu orang aja yang mewakili ambil bahan-bahannya.
pada saat proses pembakaran hati-hati biar tidak terkena tangan ataupun tumpah. Silakan bagi-bagi tugas pekerjaan kelompoknya biar cepat diproses atau cepat selesai. Jadi warna sebelum bagaimana, setelah dikasih cairan bagaimana? Nah. Sudah dicatat belum sebelumnya bagaimana warnanya? Nah, so. Setelah dikasih lugol, bagaimana perubahan warnanya? Nah, teman, lihatlah. Di sini itu kan tadinya ini warna putih. Ini tuh bisa berubah gara-gara ditambahkan benedit. Ini tuh gimana? Gimana keseimbangannya? Jika susunya yang banyak, maka ini awal-awal mulanya akan berubah menjadi warna hijau kayak yang seperti tadi. Jika ditambahkan lagi, maka warnanya jadi seperti ini. Setelah dipanaskan, cobain tambahkan lagi. Jika warnanya berubah, berarti di dalam susu ini mengandung gula. Nah, itu gimana? Ada yang berubah gak dalam nasi? Menjadi warna ungu, yang artinya berarti nasi itu mengandung, kalau ungunya pekat, berarti nasinya mengandung karbohidrat kompleks. Jadi ketika susu yang ditetesi cairan benedik dan ketika dipanaskan akan berubah warna menjadi yang tadinya putih menjadi warna kekuningan. Jadi sekarang kita di sini sedang menguji putih telur apakah mengandung protein atau tidak. Jadi yang pertama-tama putih telurnya dihaluskan terlebih dahulu, lalu dikesiniin, lalu ditambahkan cairan bioret sebanyak 4 tetes. Lalu nanti perlahan-lahan yang semulanya berwarna putih akan menjadi berwarna ungu muda. Jadi di sini kami sedang menguji coba susu apakah mengandung gula atau tidak menggunakan larutan benedik. Kemudian dipanaskan. Susu awalnya berwarna putih kemudian berubah menjadi warna kecoklatan. Jadi kami di sini sedang menguji coba bahan makanan yaitu nasi yang diberi tetesan lugol dan apakah nasi tersebut mengandung amilum atau tidak dan hasilnya mengandung. Pertama-tama kita haluskan nasi, lalu setelah nasi menjadi halus, kita tetesi nasi tersebut dengan cairan lugol. Yang awalnya nasi tersebut berwarna putih, ketika ditetesi cairan lugol, nasi tersebut berubah menjadi warna ungu tua. Hal tersebut menandakan bahwa mengandung karbohidrat. Ya, gimana Sentia? Ada yang Pak, ini tuh lupa lagi Pak. Kalau susu itu ditetesinya pakai benedit atau bioret atau lugol Pak? Nah, itu pakai bioret. Bioret pakai apa? Benedik. Atau tertukar, hati-hati. Tadi pakai apa? Kayak ini. Ah, itu pakai benedik. Bagaimana hasilnya? Udah ada perubahan belum? Kenapa ya Pak? Kalau yang lain mah cepat berubahnya, kenapa ini mah lama? Nah, kenapa bisa telat berubahnya? Itu besar kemungkinan dari yang dimasukkannya terlalu banyak. Jadi cairan benedik sedikit, nah yang itunya banyak, komposisinya tidak seimbang. Harusnya sama perbandingannya 1:1 jadi sama. Minimal kalau udah ada perubahan. Itu terlalu banyak, makanya cepat lama berubahnya.
Ya, bagaimana Naila? Yang mana? Kita nguji protein pakai putih telur. Ya. Terus ditambah larutan ini. Kenapa dari tadi belum berubah-ubah? Nah, Pak, kenapa tidak ada perubahan yang nampak ketika sudah dikasih apa tadi cairannya? Biuret. Nah, itu besar kemungkinan karena biuretnya terlalu sedikit. Jadi, perubahan warnanya itu belum terlihat pekat benar. Harusnya komposisinya itu harus seimbang. Ini kan banyak, biarnya juga agak banyakan biar terlihat perubahan warnanya. Yang lain juga sama itu, kebanyakan yang mau dicek itu cuman beberapa tetes padahal yang sampelnya banyak sekali. Oh Ya. ya. Sok, coba aja ditambahin dulu. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti untuk kegiatan presentasinya tidak semua kelompok ke depan, cuman ada beberapa kelompok yang akan menyampaikan di depan. Tetapi yang tidak kebagian presentasi, kalian bagian menyanggah atau memberikan komentar, saran, masukan apakah sama tidak dengan kelompok yang di depan itu. Oke. Kita silakan siapkan diskusinya sudah berakhir. Kemudian kita akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya untuk dipresentasikan. Kebetulan ini kelompok 3 dulu yang sudah siap mempresentasikan, dan kelompok yang tidak ke depan silakan simak baik-baik. Ada kekurangan ataupun yang perlu disanggah-sanggah. Takutnya Pak, saya mau menyanggah kalau kelompok saya mah seperti ini, sini bla bla. Jadi kalau tidak sama kita sampaikan. Nanti pun ada pun kekurangan dari kelompok yang di depan direvisi lagi biar bisa menjadi hasil yang lebih baik. Oke, silakan kita simak baik-baik. Yang pertama dari kelompok 3 untuk menyampaikannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari uji kandungan makanan yang telah dipraktikkan tadi. Di sini terdapat identifikasi masalah yang telah kita lihat di atas. Yang pertama, apa penyebab terjadinya masalah kesehatan? Yang kedua, apakah masalah kesehatan tersebut dapat mengancam masa depan remaja? Yang ketiga, apa itu kurang energi kronis atau KEK? 4. Apa saja gizi yang diperlukan pada masa pertumbuhan? Dan kelima, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh penyakit kurang energi kronis atau KEK? Ini ada hipotesis atau jawaban sementara. Makanan-makanan apa saja yang berperan sebagai sumber energi? Yang pertama, karbohidrat. Contohnya seperti gula, yaitu buah-buahan, madu, susu, pati atau amilum, kentang, singkong, nasi, dan jagung, dan serat. Contohnya seperti roti, gandum, kacang-kacangan, dan sayuran. Yang kedua ada lemak. Ada lemak daging, susu, keju, minyak kelapa sawit, dan biji-bijian. Yang ketiga ada protein. Protein terbagi menjadi 2, ada hewani dan nabati. Contoh dari hewani adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan contoh dari protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Lalu yang keempat ada vitamin. Vitamin, banyak jenis vitamin. Salah satunya adalah vitamin A. Vitamin A memiliki manfaat yang dapat menjaga kesehatan mata, pertumbuhan tulang, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti berupa susu, telur, sereal, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, dan labu. Dan yang terakhir ada mineral. Contohnya seperti kalsium. Contohnya telur, sayuran yang berwarna hijau, dan kedelai. Bahan yang kami gunakan ialah nasi, susu, putih telur, dan kuning telur. Nasi. Ketika nasi ditetesi oleh cairan lugol, warnanya berwarna ungu tua, dan sebelumnya nasi tersebut berwarna putih. Lalu yang terakhir ialah kuning telur. Kuning telur yang digosokkan pada kertas buram.
Ketika kertas buram tersebut sebelum digosok oleh kuning telur, warnanya ialah abu-abu. Lalu setelah kertas buram tersebut digosok dengan putih kuning telur, maka warnanya berubah menjadi transparan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang bertanya, bisa untuk ini. Kelompok kami ingin menyanggah. Nah, kan kelompok kalian ketika menguji karbohidrat menggunakan nasi yang ditetesi lugol, yang tadinya warnanya putih, kemudian berubah menjadi ungu tua. Nah, dari kelompok kami ada sedikit perbedaan. Nasi yang awalnya putih ketika ditetesi lugol berubah menjadi warna hitam pekat. Terima kasih. Dari kami kan tadi yang sebelumnya putih menjadi ungu tua. Nah, mungkin itu karena penyebabnya yang nasi yang ditetesi dengan lugol itu terlalu banyak. Jadi menjadi warnanya lebih pekat, kan kita tadi ungu tua. Tapi kalian menjadi lebih pekat, menjadi hitam. Jadi kayaknya lugolnya lebih banyak daripada kelompok kami. Silakan kepada kelompok yang ingin bertanya kembali. Kami dari kelompok 6 izin untuk bertanya. Kan jenis sumber energi itu banyak. Menurut kelompok kalian, kelompok 3, manakah yang paling penting bagi tubuh? Karbohidratkah, proteinkah, atau apa? Sekian, terima kasih. Barusan dari kelompok 6 bertanya. Nah, jawabannya itu semuanya juga penting. Namun, memang ada yang lebih penting. Salah satunya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Namun semuanya memiliki manfaat masing-masing dan memiliki kesinambungan untuk menguatkan tubuh. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya dicukup sekian. Tadi Bapak sambil menyimak apa yang ditanyakan, apa yang disanggah. Salah satunya dari kelompok 2. Pak, kenapa punya saya mah hasilnya hitam pekat? Itu sudah betul sekali bahwa kita terlalu banyak mengasih cairan lugol. Tadi kelompok 3 mungkin agak sedikit, maka warnanya ungu ke tua. Nah, ungu tua itu biasanya mendekati ke hitam. Itu salah satunya. Yang kedua, tadi itu dari kelompok 6. Pak, kira-kira sumber utamanya apa? Sumber utamanya itu sudah benar. Tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Namun, Pak, vitamin dan mineralnya bagaimana? Itu juga satu kesinambungan. Tadi kita butuh vitamin, kita butuh mineral, asupan vitamin A, B, C, D, E, dan K misalkan. Kemudian vitamin mineralnya salah satunya air. Kita butuh air. Kebayangkan makan karbohidrat, makan nasi, makan lauk tanpa minum bagaimana rasanya? Seret kan? Nah, berarti satu kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya itu sudah tepat sekali jawaban dari kelompok 3. Sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi terima kasih. Tepuk tangannya buat kelompok 3 dulu. Nah, dari rangkaian kegiatan awal, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini barusan? Bismillahirrahmanirrahim, izin untuk menyimpulkan. Dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa kita itu membutuhkan sumber energi yang jenisnya itu sangat banyak. Tapi di sini juga, kalau jenis-jenis energi itu masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Tapi agar tubuh kita kuat dan bisa melaksanakan aktivitas, maka kita membutuhkan semuanya untuk saling melengkapi. Juga dari pembelajaran kali ini, kita juga dapat belajar bagaimana caranya mengetes makanan yang mengandung gula, makanan yang mengandung lemak, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sudah jelas sekali kesimpulan apa yang disampaikan oleh teman kita, bahwa yang namanya jenis-jenisnya itu banyak. Nah, di sini kita bisa memilih. Kalau karbohidrat itu makanannya apa saja. Tadi penggantinya ada roti, ada nasi, ada kentang kan. Nah, kita bisa sesuaikan dengan selera yang
dibutuhkan. Itu yang dapat disimpulkan hari ini. Kita memasuki di awal pretest, di akhir juga kita akan melaksanakan post-test. Silakan disiapkan barcode scan-nya itu yang sudah dipegang oleh kalian. Silakan dibaca, simak baik-baik, kemudian dijawab. Kalau sudah, silakan diangkat jawabannya. Posisikan jawaban yang paling atas itu yang benar. Oke, baiklah. Terima kasih yang sudah mengikuti hasil post-testnya. Di sini berikut hasil dari rekapannya, bahwa tadi di awal dijelaskan ada 3 aspek yang akan dinilai. 1 ada penilaian sikap, 2 ada keterampilan, dan yang ketiga ada pengetahuan. Tadi sikap sambil proses berjalan sudah dinilai, pengetahuan juga barusan sudah melalui proses kuisis, pretest dan post-test. Kemudian keterampilannya juga tadi sudah pada saat menyajikan hasil presentasinya sama mengidentifikasi datanya sudah disampaikan. Silakan dari apa yang sudah dilaksanakan, ada nggak yang mau merefleksi, mencoba menyampaikan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Lembar refleksi diri. Yang pertama, apa saja yang sudah kalian pahami selama pembelajaran? Dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui nutrisi apa yang terkandung di dalam makanan, mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing nutrisi, lalu mengetahui apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Lalu yang kedua, hal apa saja yang belum kalian pahami selama pembelajaran? Alhamdulillah selama pembelajaran dari awal sampai akhir kita dapat memahaminya. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang kalian anggap menarik selama pembelajaran? Ialah ketika melakukan praktikum uji coba makanan dan ketika membakar bahan makanan yang mengandung benedik. Lalu yang keempat, apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Hal yang paling berkesan pada pembelajaran ini ialah ketika kita membakar susu yang ditetesi cairan benedik. Lalu yang kelima, manfaat apa yang kalian dapat ambil dari pembelajaran ini? Kita dapat membedakan cairan-cairan seperti Lugol, benedik, dan bioret. Lalu kita juga dapat mengetahui makanan apa saja yang mengandung zat-zat ataupun nutrisi. Sekian. Terima kasih yang sudah menyampaikan refleksinya. Sudah mewakili juga dari teman kalian apa yang barusan dari awal sampai akhir. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian dipahami materi tentang sistem pencernaan makanan. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, dari awal sampai akhir kita sudah mengikuti kegiatan dengan lancar. Kita akhiri dengan doa. Silakan doanya dipimpin oleh KM. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.